Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Amma ba', bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat-nikmat Allah ini kita bisa melakukan ibadah kepadanya. Walaupun terkadang manusia ini tidak merasa nikmat itu sangat besar fadilahnya sebelum nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nikmat hidup. Ketika orang sudah meninggal dunia, barulah dia meminta supaya dikembalikan ke dunia ini lagi. Ketika hidup, dia habiskan usianya untuk yang sia-sia atau duniawi. Ketika hidup, malas dia beribadah. Tapi setelah mati, mereka yang dikubur itu mencita memohon kepada Allah untuk dibalikkan ke dunia ini, walaupun satu saat saja, walaupun 1 menit saja. Apa tujuannya? Supaya beribadah. Jadi mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan, panca indera yang Allah berikan, ini bisa kita manfaatkan untuk menambah amal soleh kita, menambah kebaikan-kebaikan kita, dan kebaikan itu pastinya ada di dalam masjid. Jadi kalau orang berada di masjid, dipastikan dia untuk beribadah. Tinggal lagi bagaimana kita meluruskan niat kita semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Menurut ahli sejarah, Nabi kita Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab, bulan sekarang ini. Walaupun dalam Al-Quran tidak dijelaskan tanggal berapa Nabi kita Isra dan Mi'raj. Dalam hadis pun belum kita temukan bahwa dalam hadis itu dijelaskan Nabi Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab. Jadi siapa yang menceritakan ini? Mu'arrikh, para pakar-pakar sejarah Islam. Setelah mereka teliti, mereka kaji, ada yang berpendapat Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab pada malam 27 Rajab. Artinya bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan di mana terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, bulan diwajibkannya sholat 5 waktu. Begitu juga bulan Rajab ini salah satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Tapi haram di sini bukan haram lawan wajib. Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, maksudnya bulan-bulan mulia. Orang-orang Mekah ketika mereka berada di Mekah, sopir taksi atau angkutan umum haram, kata dia. Itu bukan haram misalnya lawan dari wajib, enggak. Maksudnya siapa yang mau ke Masjidil Haram? Haram. Kalau kita mungkin amplas, gitu ya. Karena ada jamaah haji Indonesia, itu yang haram rupanya bapak, tunggu usah kita naik. Setengah hari orang tu nunggu taksi, tidak ada yang halal, semua haram. Akhirnya tak jadi ke Masjidil Haram. Jadi haram-haram maksud dia ke masjid mulia. Ayo ke masjid mulia, itulah Masjidil Haram.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tasawuf kitab Penawar Bagi Hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Thalabil Ilmi Asy-Syarif. Beliau ini asal dari Mandailing, orang Indonesia, belajar di Mekah belasan tahun, dan beliau sangat populer di negara Malaysia, terutama di Malaysia, di Kedah, begitu juga di Thailand, di Patani atau Patani. Kitab beliau ditulis dengan Arab Jawi dan sudah kita pelajari kemarin tentang pasal berkaitan dengan mata, kemudian telinga. Sekarang masuk pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau, supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir menyatakan lidah yang Allah ciptakan ini salah satu fungsinya untuk membaca Al-Quran. Ada kadang ditanyakan dalam muhasabah, kapanlah kita terakhir membaca Al-Quran di luar sholat? Sengaja kita ambil Quran, kita duduk, kita baca. Ada yang sampai 1 bulan tidak pernah dibuatnya begitu. Ada yang 2 bulan, ada yang 1 tahun, karena dia terakhir baca Quran malam 27 Ramadan tahun lalu, pas nuzul Quran, khotaman, itulah dia terakhir. Habis itu tidak pernah dia baca lagi. Berarti fungsi lidah yang Allah ciptakan ini tidak digunakan untuk membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau kita tanya Al-Quran, insya Allah ada di dalam rumah kita Al-Quran. Tapi kalau ditanya kitab hadis Nabi apa yang ada di rumah orang Islam, ini yang susah menjawabnya. Apalah kitab hadis Nabi yang ada di rumah orang Islam sekarang ini? Mungkin dia pun tak tahu apa nama bukunya, Ustaz. Padahal Al-Quran hadis ini kitab suci, pedoman, rujukan, dasar hukum kita orang Islam. Tak usah pala dimiliki Pak Ustadz, kan udah ada ceramah di masjid-masjid, kan udah ada pengajian-pengajian. Berarti ini tak mau maju dia, menunggu ceramah, bukan dia mengajar bagaimana dia supaya paham agama. Maka seyogianya di rumah kita itu ada perpustakaan buku-buku agama, perpustakaan mini namanya. Perpustakaan kecil, di situ ada buku tafsir, ada buku hadis, ada buku sejarah Islam, ada buku tauhid, ada buku fikih, ada tuntunan sholat lengkap, ada buku parukunan, ada buku kecil dulu mandi wajib, ada Iqra. Ada perpustakaan mini di rumah kita yang isinya buku agama. Apa tujuannya? Supaya kita termotivasi untuk lebih mendalami agama ini. Ini yang banyak nih di rumah-rumah orang Islam nih, lemari hias, cangkir, gelas, piring, hanya bermanfaat di dunia, tak bermanfaat di akhirat. Tapi kalau perpustakaan buku tadi nampak, ini buku tauhid, ini buku sejarah Islam, ini, jadi ada niat untuk membaca. Jadi perlu bagi kita umat Islam ini untuk membuat, ini kadang masjid pun tak ada perpustakaan. Hanya sebahagian masjid yang ada perpustakaan masjid. Jadi jamaah tidak pintar-pintar mengharapkan dari ustaz saja. Lebih bagus kita membaca buku agama daripada sholat sunnah. Kan udah sering kita sampaikan. Orang yang belajar agama, duduk di majelis taklim, membaca kitab-kitab agama, lebih besar pahalanya
lebih afdol daripada sholat sunnah. Cuman bagaimana jamaah bisa membaca? Tak ada perpustakaan di masjid. Di sebagian masjid ada perpustakaan, dikunci pula. Yang megang kuncinya bapak-bapak sakit pula dia, hilang pula kuncinya. Tak terbaca. Wah, di mana kuncinya? Hilang katanya. Terakhir hanya formalitas saja. Jadi perlu masjid itu dibuat perpustakaannya, apalagi ada jamaah yang berwakaf buku, berwakaf kitab, lebih bagus lagi. Saya beli Iqra 10 biji, wakaf saya. Saya beli Perukunan 20 biji, wakaf. Selama itu dibaca orang, mengalirlah pahalanya kepada orang tersebut, baik ketika dia masih hidup atau setelah dia mati. Dan namanya wakaf tidak boleh dibawa ke rumah, karena kalau dibawa ke rumah dijamin tak balik lagi. Ada orang di luar negeri, di rumah dia itu banyak buku, perpustakaan. Ketika ditanya, Pak, dari mana Bapak dapat buku ini? Kupinjam tak kubalikkan lagi katanya. Sampai satu lembar besar. Kenapa begitu Pak? Kalau kubalikkan berarti aku orang bodoh. Masa ilmu dibalikkan katanya. Ini pencuri kitab namanya. Jadi tidak boleh, namanya wakaf tidak boleh dibawa ke rumah. Mau wakaf Quran, mau wakaf apapun, tetap diposisikan di masjid, hanya bisa digunakan di masjid. Jadi kita berusaha supaya mencerdaskan jamaah, tetapi perlu diseleksi buku-bukunya, apalagi buku terjemahan. Jangan paham-paham yang tidak biasa kita amalkan dibuat di masjid, karena kadang buku-buku ini ada yang gratis, murah, mereka mau menyiapkan asal kita siapkan lemarinya, tapi isinya bertentangan dengan amalan-amalan kita, bahkan bukan hanya bertentangan, menyalah-nyalahkan, membidiahkan, mengkafirkan. Kita baca, ini tak cocok yang sampaikan ustaz-ustaz di masjid ini. Nampaknya ini yang bagus nih, karena dari Arab Saudi bukunya. Arab Saudi itu kan Mekah Madinah. Tak tahu dia Abu Jahal pun dari Arab Saudi kan? Abu Lahab dari Arab Saudi. Ya maksudnya yang baik kita ikut, yang jahat kita tinggalkan. Nah, jadi untuk membaca Quran dan hadis Nabi, paling tidak ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim namanya. Kitab hadis Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim sudah diterjemahkan ke Indonesia, ke Inggris, ke bahasa-bahasa lain pun sudah diterjemahkan. Dan segala zikir, lidah ini diciptakan Allah untuk berzikir. Saya pernah ikut wirid, udah berubah pengantarnya. Biasanya yang biasa kita buat, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekarang sudah dibuat orang afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu beda itu. Kalau yang pertama tadi, fa'lam, ketahui olehmu, belajarlah engkau, kajilah olehmu, annahu, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti ada suruhan ilmu di situ. Tapi kalau yang kedua tadi, afdhalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah, tak ada perintah untuk belajar. Makanya dirobah-robah orang. Padahal yang bagus sempurna dibuat. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagi orang yang paham, teringat dia, oh ada suruhan belajar apa makna la ilaha illallah ini. Nah, zikir-zikir, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir sebelum tidur, ada zikir setelah tidur. Jadi kalau kita baca kitab yang terlengkap atau bisa dibilang paling lengkap masalah zikir-zikir ini, karya Imam An-Nawawi rahimahullah, namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Itu ada buku.
Semua zikir-zikir yang ada dalam agama ini, dalam hadis Nabi ini ada di situ. Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Itulah kitab hadis masalah zikir yang terlengkap. Luar biasa. Ada ustadz-ustadz di Medan ini, kawan-kawan kita dari Batubara, mereka membuat majelis Al-Adhkar. Yang hadir itu ustadz-ustadz, dan mereka kaji kitab Al-Adhkar ini sudah khotam. Setiap malam Kamis kalau tak salah. Tiap malam Kamis rumah ke rumah mereka pindah-pindah. Ada beberapa kitab yang sudah mereka khotamkan. Nah itu bagus juga. Jadi ustadz-ustadz ini tidak berhenti mengaji. Jangan karena ustadz berhenti mengaji. Padahal permasalahan di tengah-tengah masyarakat semakin hari semakin berkembang. Dan pengetahuan yang memberi manfaat. Lidah juga harus digunakan untuk membaca ilmu yang memberi manfaat dunia, memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang wajib kita pelajari atau istilahnya fardu ain adalah ilmu agama. Jadi ilmu umum tidak fardu ain. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan atau tauhid. Setelah ilmu agama kita kuasai, barulah kita belajar ilmu umum. Itu yang betul. Tapi sekarang pendidikan kita dari usia SD udah disodorkan pelajaran umum. Agamanya hari Sabtu jam 12 habis olahraga, mana masuk lagi, ya capek badannya. Tapi alhamdulillah banyak pesantren-pesantren pagi itu pelajaran tahfiz Al-Quran, siang baru umum. Jangan terbalik, paginya umum, sorenya agama. Udah capek anak-anak itu, mana lagi masuk ke otaknya. Jadi perlu kita dahulukan ilmu-ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu umum. Cuman entah kenapa ketika dulu ada ujian nasional, berapa mata pelajaran? 5 yang diunkan ada nggak agama? Hah? Kenapa bisa begitu ya? Padahal ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Ada satu pesantren di Indonesia ini, di Jawa Timur, Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Mereka tak ikut kurikulum pemerintah, mereka buat kurikulum sendiri. Muatannya agama banget. Akhirnya ijazah mereka tidak diakui negara, tidak peduli mereka, jalan terus pesantrennya. Karena banyak alumninya berhasil pintar-pintar, akhirnya negara mengakui sendiri. Udahlah, kalian bersendiri kurikulum sendiri, kami akui ijazah kalian. Hebat mereka itu. Sampai sekarang tidak ada ujian-ujian SMA man mereka, ujian sendiri. Kurikulum mereka, soal dari mereka, dan diakui oleh negara. Bahkan bukan hanya negara, Arab pun mengakui. Jadi kalau ada ulama-ulama Arab datang ke Indonesia, terutama dari Mesir Al-Azhar, yang dia kunjungi itu pesantren Darussalam Gontor tadi. Awalnya tak diakui negara, tapi mereka terus belajar agama, belajar agama. Alhamdulillah ada pesantren seperti itu. Di Mustafawiyah Purba Baru, Sumatera Utara, Mandailing, Natal sana, mereka kitab kuning di awal-awal dulu. Tidak ada pelajaran-pelajaran umum, kitab Arab semua. Walaupun akhir-akhir ini ada perpaduan, ada kitab kuning, ada juga pelajaran-pelajaran umum. Artinya ilmu yang sangat penting apalagi di usia anak-anak adalah ilmu agama lah. Jangan usia SD dikasih pelajaran-pelajaran yang dia sendiri tak sanggup. Diajari dia bahasa langit, bahasa Mandarin kelas 1 SD. Bahasa Indonesia saja belum belajar. Tauhid, akhlak, adab, apalagi fikih ibadah, fikih sholat. Ini mohon maaf, kadang anak-anak SMP, anak usia SMP lah, wuduknya belum beres. Kalau tak percaya tes.
Tamat dia SMP, tamat dia SMA, suruh dia wudhu betul-betul. Mulai dari doa wudhu sampai nanti niat. Kalau mau jujur masih banyak yang belum beres. Nah, jadi ini perlu perhatian kita, paling tidak anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita, untuk pendidikan pertama agama. Dulu ada pelajaran sore, pelajaran Arab, sekolah Arab. Sekarang tak laku lagi, tidak mau anak-anak lagi sekolah Arab. Nah, gratis pun dibuat, tidak mau orang. Ada di Bromo ujung, masjid Al-Muhajirin kalau tidak salah. Buat mereka gratis. Di masjid itu ada 3 atau 2 kelas. Tidak ada orang daftar. Gratis, tidak ada orang daftar. Tak mau lagi anak-anak itu sekolah. Kenapa? Banyak tantangan, handphone lah, permainan lah. Maka harus ada strategi kita, harus ada usaha kita. Ada di Jalan Tuasan Pancing, kebetulan saya ngajar di sana, pesantren Tahfiz Az-Zaitunah. Setiap malam anak-anak mengaji, ramai, hampir 50 orang, kecuali malam Minggu dan malam Senin kalau tak salah. 50 orang lebih anak-anak. Saya tanya, kenapa ramai di sini ngaji? Saya bilang, karena setiap ngaji dikasih uang Pak Ustadz. Siapa yang ngasih uang? Ada ibu-ibu di situ yang punya sekolahan. Entah 2.000 per malam atau berapa? 2.000 kali 5 malam 10.000 kan? Kata anak-anak tadi cair, kata. Sudahlah ngaji gratis dikasih uang, ramai sampai 50 orang. Ada yang bawa kereta, ibu-ibu tadi ngantar. Hujan-hujan pun berdatangan. Kadang anak tuh lupa, malam minggu pun datang dia. Rupanya harus disugesti juga, dimotivasi juga. Nah, cuman mendapatkan orang kaya yang dermawan ini susahnya ya. Banyak orang kaya, tapi untuk mengajak bagaimana uangnya itu bermanfaat bagi anak-anak ini, saya yakin kalau kita buat di masjid ini, setiap tarawih dikasih 5.000, nak buat masjid kita ini. Itu anak-anak lah, bapak-bapak tahu salah pula kan. Anak-anak. Pokoknya habis tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, kasih 5.000. Tidak buat masjid kita ini. Jadi harus kita cari strategi bagaimana masjid supaya ramai. Jangan kita pasrah, udahlah Pak Ustadz, namanya akhir zaman. Orang sudah tak mau lagi ke masjid. Apa usaha kita Pak? Ya tidak ada lah, begini aja lah. Kita doakan aja lah Pak Ustadz. Jangan. Harus ada usaha kita menarik anak-anak kita, terutama remaja-remaja masjid. Ini remaja masjid pun tak nampak. Atau kemana orang itu? Lari semua. Padahal kalau ada nanti keyboard, ada band dari Jakarta, artis, ramai yang datang anak-anak muda. Nah, berarti ada mereka. Cuman harus kita cari bagaimana caranya supaya mereka mau hadir ke majelis-majelis ta'lim. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Lidah tadi harus kita gunakan menyuruh yang baik, melarang kejahatan, terutama orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa misalnya? Istri. Itu tanggung jawab kita dunia akhirat. Anak-anak kita atau orang yang tinggal di rumah kita dan dia menjadi tanggungan kita. Misalnya ada anak yatim kita asuh, ada keponakan kita tinggal di rumah kita, sholat subuhnya kita perhatikan, sholat isanya kita suruh. Ketika kita suruh kebaikan, kita dapat pahala. Kita larang dari perbuatan dosa, kita dapat pahala. Ini namanya pahala lidah, pahala lisan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tak sanggup kita keluar, paling tidak di rumah kita. Kalau kita pejabat, penguasa, tentu kita berkewajiban mengingatkan orang yang di bawah kita. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban. Kepling misalnya, dia bertanggung jawab satu lingkungan. Kalau ada yang tak sholat, dia diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kalau dia lurah, satu kelurahan, makanya lurah itu seyogianya dia datang ke masjid-masjid sholat juga.
maghrib ini di masjid ini, isya di masjid sana, supaya dia kenal masyarakat. Itu yang betul. Atau kepling tadi masuk dia ke masjid-masjid, satu lingkungan berapa masjid, ada 50, datang dia. Itu kepling masuk surga itu. Tanggung jawab. Itulah pemimpin tadi. Ini mau dekat-dekat pemilihan baru ke masjid, ya kan? Yang tak pernah ke masjid pun ke masjid dia. Coba kita tengok nanti bulan Maret, masjid kita sunyi lagi. Februari ya. Maret udah mulai sunyi itu. Selesai. Menyuruh kepada yang baik, melarang dari perbuatan jahat. Ini juga pahala. Di satu sisi kita salut kepada jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini kan mengajak orang, ayo Pak ke masjid Pak. Walaupun kita entah lagi ngapain, nyuci kereta, ayo Pak ke masjid Pak, udah azan Pak. Berani dia. Karena dia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kalaupun dia marah, paling dimakinya aku katanya. Tidak mungkin dibunuhnya aku gara-gara itu katanya. Tapi ketika dia mengajak, dia sudah dapat pahala. Dari segi amar ma'rufnya kita bangga dengan jamaah tabligh itu. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Ketika ada orang minta nasihat, kita nasihati. Kita berikan masukan-masukan, kita berikan ide pemikiran. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu, dan mendiamkan engkau akan mereka itu. Kalau ada yang berselisih, bertengkar, kita damaikan. Mendamaikan orang bertengkar itu juga pahala. Ada orang bertengkar, berselisih, maki-makian, datang kita, tahu salah begitu. Untuk apa? Malu kita, ramai orang mendengar. Udahlah, berdamai aja kalian. Tidak bagus begitu. Berdamai orang gara-gara kita, itu pahala besar. Mendamaikan dua orang yang berselisih, itu termasuk amalan yang paling mulia. Sebagaimana membuat dua orang bertengkar, membuat dua orang bermusuhan, di fitnahnya di sini, fitnahnya sana, ini juga termasuk dosa besar. Termasuk mendamaikan dua atau satu pasangan suami istri. Ada suami istri berkelahi, datang ke rumah kita, aku istri aku begini-begini. Si istri pun aku suami aku begini-begini. Kita damaikan orang. Kita cari solusi. Udahlah, itu kan istrimu. Memang sekali ini dia salah. Tapi kan yang lama-lama kan banyak kebaikan. Namanya juga suami, mungkin dia emosi, tidak apa-apalah. Kan banyak jasa suamimu sama kamu. Kalau kita berhasil, ini setan sangat sedih nih. Tapi kalau kita pula yang menggara-garain, itu apa kau punya suami begitu? Itu apa masih banyak perempuan dolar kau ceraikan aja dia itu. Samalah kita seperti setan. Ini ada penelitian data makin tinggi angka perceraian. Bisa faktor ekonomi, ya, bisa juga faktor yang lain. Sebab dalam Islam, abghadul halal ilallah at-talaq, yang paling dibenci Allah walaupun halal adalah perceraian. Akan hancur satu keluarga kalau terjadi perceraian. Kalau keluarga hancur, negara pun hancur. Maka Islam sangat melarang. Kita yang memiliki ilmu, kalau ada yang berselisih dalam satu rumah tangga, ribut mereka, kita datang sebagai penengah. Ini pahalanya besar juga ini. Dan barang sebagainya dari segala faedah akhirat, kerja yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu karena maslahat dunia, seperti mencari harta dengan segala akad. Begitu juga kita gunakan lidah kita untuk kepentingan dunia, tetapi yang halal-halal. Apa misalnya? Akad jual beli. Aku beli, aku jual. Aku pinjam, aku kasih pinjam. Jadi perlu juga. Seperti akad jual beli.
Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita jual beli harus ada ijab dan qabul. Aku beli bangku ini seharga 50.000. Aku jual bangku ini seharga 50.000, baru sah. Tapi zaman sekarang nih mana ada lagi nih, kasihnya duit, kasihnya gula tadi, garam tadi, kasihnya bawang rimbang tadi, tomat tadi, udah pergi dia, tidak ada cerita-cerita. Nyewa katanya. Nah baliknya, tak apa-apa. Itu mengikut mazhab Abu Hanifah. Apalagi kita model yang masukkan koin keluar minuman, pergi kita. Kita siapa kawan kita transaksi, tidak ada. Hanya lemari es saja. Ini permasalahan baru. Kalau dulu-dulu tidak ada model begini. Yang namanya jualan harus ada orang, ada pembeli, ada penjual. Maka kita mengikut mazhab Abu Hanifah. Asal sudah jelas barang yang dibeli, sudah disepakati harganya, walaupun tidak ada ijab dan qabul, aku jual, aku beli, itu sudah sah. Termasuk kita belanja di supermarket, itu kan yang jual bukan pemilik, dia karyawan. Padahal yang menjual itu harus pemilik. Cuman dia sudah diwakilkan oleh pemilik. Nanti kalau orang datang beli, ini harganya sekian, harga sekian, itulah karyawan tadi. Jadi mereka ibaratnya wakil dari pemilik barang. Dan akad apa ini? Sewa menyewa. Ini sewa menyewa ini kita harus hati-hati. Kalau rumah orang kita sewa, tidak ada yang pecah kacanya, lalu kita tinggalkan rumah itu, jangan ada yang pecah kacanya. Kalau pecah kacanya lalu kita pergi, tak kita ganti rugi, kita berdosa menyewa rumah itu. Kita sewa rumah misalnya, pecah kacanya, kita bilang, Pak, bulan depan saya mau pindah, tapi ada yang pecah kaca ini 3, gimana nih Pak? Oh ini palingan 50.000, gantilah 100.000, bayar, supaya sewa menyewa kita berkah. Jangan sudah